Membedakan titik pertama kita pencet Google Map yang berbeda. Karena Kanjeng Romo Kiai Pandita Gomar Gultom mengawali sapaan dengan Sampurasun, maka saya akan mengawali dengan Horas. Pak Paulus, Sekretaris Umum PGI W, Pak Pendeta Jeki Marukuti, Sekretaris Umum PGI, dan saya sebetulnya periode lalu Sekretaris Lampesdam NU Jawa Barat. Jadi mohon maaf, di depan ini adalah forum sekretaris. Hanya saya merasa salah kostum, beliau casual, Pak Jeki casual, saya pakai batik sehingga saya merasa saya lebih pendeta daripada pendeta. Adapun yang membuat saya menggunakan peci adalah karena Jerry Sumampo selalu pakai peci, dan tentu saya tidak mau kalah dengan Jerry. Saya berbahagia Pak Pendeta Paulus, Pak Jeki, karena bertemu dengan banyak tokoh, teman-teman yang sebagian besar mungkin sangat saya kenal. Pendeta Paulus sehari-hari beraktivitas di Bandung. Pendeta Jeki Manuputi, lama sekali kita berjumpa dan bersama-sama dalam satu forum namanya Jaringan Antar Iman se-Indonesia. Waktu itu kita kongres di Papua, Pak Jeki, sampai kita dapat suguhan MOV dari Pace-Pace Papua dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Salah satunya adalah di Papua itu kalau ada burung yang bisa nyanyi satu lagu harganya 1 juta. Yang bisa nyanyi 2 lagu harganya 2 juta. Yang diam aja tidak bisa nyanyi itu 10 juta. Waktu kami tanya, Pace, kenapa ini mahal yang diam? Itu pencipta lagunya. Jadi kalau yang lain dari Ambon, yang satu itu dari Bandung. Yang menciptakan lagu burung itu. Dengan Pak Pendeta Gomar juga saya banyak belajar. Pak Bambang, Ibu Eri, selamat ulang tahun. Ibu Eri itu seperti Gus Dur kalau saya dengar cerita dari Pak Gomar. Gus Dur itu tidak pernah menendang bola tepat tiang gol, tapi malaikat yang memindahkan tiang golnya akan masuk gitu. Jadi Bu Eri itu tidak pernah bercita-cita sebagai apapun, seperti juga Gus Dur. Waktu Pak Mahfud bilang, Gus jangan saya tunjuk jadi menteri karena saya tidak punya latar belakang jadi menteri. Gus Dur bilang, saya juga tidak punya pengalaman jadi presiden. Waktu Pak Sarwono diangkat jadi menteri kelautan, Pak Sarwono tanya Gus Dur, Gus apa alasan saya diangkat jadi menteri kelautan? Pak Sarwono cari sendirilah alasannya, saya nggak tahu. Terus apa tugas saya, Gus? Tugas Pak Sarwono adalah mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh menteri lain. Nah jadi Gus Dur itu tidak pernah punya cita-cita nendang bola juga kemana aja, tapi Jibril yang sibuk pindahkan gawang agar gol. Itu persis yang dialami oleh Ibu Eri. Pak Bambang, selamat malam. Pak Jimmy Sormin, itu Pak Jimmy itu mitra saya di M21. Di M21 itu banyak berita tentang Jakarta Rup dalam bahasa Jerman. Setiap saya melihat berita itu saya nangis Pak Jeki karena tidak mengerti bacanya bagaimana. Abdel saya ketemu lama sekali. Pak Yopi Ratu itu ketemu waktu saya remaja Pak, itu sekitar tahun 2002 saya masih ingat. Karena kan tadi tugas saya mengenalkan teman-teman ya. Ada Pak Kiai Deden, Kiai Gus Jenal Mubarok, ada Rizdo. Rizdo itu sekretaris saya di Jakarta Rup dulu. Rizdo itu dari Kristen Ortodok Timur. Dan Ibu Bapak mohon informasi ini penting. Penganut Kristen Ortodok Timur 1/6-nya aktif di Jakarta Rup dalam kegiatan lintas iman. Karena anggota mereka di Bandung memang 6 orang. Dan Rizdo kalau mau ke gereja jauh ke Jakarta, akhirnya gerejanya di kamar saya waktu itu. Jadi kamar saya dipakaikan altar, pakai ikon-ikon Yesus, karena biar Rizdo ibadahnya tidak harus ke Jakarta, cukup di kamar saya. Jadi salah satu alamat gereja anggota PGIW adalah di rumah saya, Pak Bambang. Ada Sony, ada banyak. Siapa? Mohon maaf ini saya tidak sebut berdasarkan jabatan, tetapi berdasarkan yang saya lihat. Ada Bante Sudasila, terima kasih Bante sudah berkenan hadir. Ada Pendeta Edo, Ketua Sinode GKP yang lalu, karena yang sekarang itu penggantinya Pak Edo. Pak Edo itu Ketua Sinode, yang sekarang penggantinya Bu Yolin. Ada Ko Akyun. Nah ada yang spesial ingin saya kenalkan, mohon berdiri Pak Kiai Haji Saiful Abdullah. Boleh berdiri Pak.
Beliau itu ketua satu ormas yang saya tidak akan sebut ormasnya, tapi inisialnya FPI. Silakan duduk kembali Pak Sentul. Pak Sentul ini ketua FPI Kota Bandung dulu sebelum berkenalan dengan Floods dan Jakataru. FPI itu Front Pembela Islam, tapi kemudian Pak Saiful Abdullah ini banyak bicara, ngobrol dengan kami saling belajar. Kami berdua sering bicara, di Indonesia ini Front Pembela Islam aja tidak cukup, karena agamanya banyak. Harusnya Front Pembela Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Protestan, sehingga disingkat FPI HKBP. Nah, beliau sekarang jadi ketua FPI HKBP. Ada Pak Kiai Haji Makmun, itu penasehat dari IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, yang ibu bapak kenal sebagai penganut Syiah yang sering kali dipersekusi. Ada Mas Fahim dari Bahai, ada Pak Herman dari GKI Kebon Jati, ada Pak Robert, Ketua Floods, Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, menggantikan Pak Deden, beliau juga dari Katolik. Ada Pak Kiai Samsudin, boleh Pak Kiai Samsudin berdiri? Hanya di tempat inilah saya bisa suruh-suruh kiai. Di pesantren nggak bisa. Nah, Kiai Samsudin itu ngurus pesantren namanya At-Tabur. Beberapa tahun lalu kami bawa pemuda GKI untuk berkunjung ke pesantren beliau di bulan puasa. Itu yang anak-anak muda GKI itu benerin masjid, Pak. Benerin pesantren, cuci toilet, bersih-bersih, kemudian masak dan makan bersama para santri. Ini sebetulnya undangan yang membuat Bapak Ibu deg-degan, karena jangan-jangan kalau berkunjung ke pesantren beliau harus beres-beres masjid. Ada banyak lagi, ada juga Pendeta Romel tadi saya kira dari HKI yang gerejanya dipermasalahkan ya. Pendeta Romel itu WA saya, masa saya dapat undangan PGI dari Kang Wawan. Mohon maaf, tidak bisa, Bapak juga ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi intinya begini, Bapak Ibu menyambung dari apa yang disampaikan oleh guru saya Pendeta Jekri Manuputi. Apa yang membuat kami semua bisa berkumpul di sini? Karena kami semua sudah membenahi cara pandang kami terhadap sesama. Paradigma lama mengatakan saya Muslim dan Pak Jeki kafir. Paradigma lama juga Pak Jeki menyatakan beliau terang, saya gelap. Jadi kebayang kalau kita pakai paradigma lama, orang gelap dan orang kafir duduk bersama di tempat ini. Nah, paradigma baru adalah saya Islam dan saya merasa agama saya yang paling benar. Pada saat yang bersamaan saya mempersilahkan Pak Jeki dan teman-teman untuk menganggap Kristen paling benar, Buddha paling benar, Hindu paling benar, sehingga orang benar duduk semuanya di tempat ini. Nah, karena bagi kami, untuk apa kami mengaku Islam paling benar kalau perilaku kami paling buruk? Untuk apa mengaku Kristen paling benar kalau perilakunya paling buruk? Bukankah bukti agama kita paling benar itu dari kebaikan, akhlak, dan perilaku kita? Seseorang mengatakan pohon itu baik kalau buahnya baik, dan pohon itu buruk kalau buahnya buruk. Matius pasal 7 ayat 17. Jadi yang pertama itu Pak Jeki, Pak Paulus, kenapa kami bisa duduk bersama? Karena dimulai dari cara pandang. Seperti yang Pramudia Anantatur katakan, keadilan harus dimulai sejak dari pikiran kita. Nah, kalau itunya beres paradigmanya, saya kira semuanya juga akan selesai. Kami terbiasa berkegiatan bersama-sama sudah hampir 22 tahun lamanya, karena paradigma yang selesai. Tapi memang kita juga punya otokritik, Bung Jeki, mengenai gerakan lintas iman kita. Kritik yang pertama adalah masih jeruk makan jeruk. Jadi kegiatan kita Interfaith biasanya hanya dihadiri oleh teman-teman yang sudah clear cara berpikirnya. Yang kedua, kegiatan kita belum berbasis neighborhood, belum berbasis keseharian. Nah, itu yang membuat kita ketemunya di level urban. Saya orang Bandung Timur, Pak Paulus orang Bandung Utara, ketemu di tengah, bicara pluralisme, bicara toleransi, selesai. Tapi saat pulang ke komplek masing-masing, ke alamat rumah masing-masing, kan tantangannya ada di situ. Makanya saat pandemi kemarin, saat kita pulang ke rumah masing-masing, kekerasan berbasis gender meningkat, kemudian intoleransi tetap meningkat, karena ternyata apa yang kita bicarakan di level urban
belum bisa kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Jadi justru kita membayangkan setelah ada forum lintas agama level kota, yang harus kita pikirkan bukan forum lintas agama level provinsi, tapi ke bawah, forum lintas agama level kecamatan, level desa, level RT, dan level RW. Jadi itu otokritik yang kedua. Yang ketiga, memang kita baru mulai, tapi ini agak susah. Seharusnya agenda dialog lintas agama kita lintas isu. Jadi seperti yang sering Pak Gomar sampaikan, bagaimana forum lintas agama ini mendorong untuk keadilan gender. Bagaimana forum lintas agama ini mendorong untuk pengurangan pemanasan global. Bagaimana forum lintas agama ini untuk mendorong lingkungan yang sehat. Sehingga menurut saya agama yang baik adalah agama yang membawa karya nyata pada kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu Pak Paulus, yang pertama perubahan cara pandang dulu terhadap satu sama lain. Apakah teman-teman yang berbeda itu saudara kita atau musuh kita? Kalau kita anggap semua adalah anugerah Tuhan, maka keragaman itu kita syukuri. Yang kedua ya dengan langkah-langkah nyata menjawab otokritik tadi, bahwa dialog lintas agama mungkin membahas teologi, tapi harus berlanjut juga membahas problem-problem sosial. Itu Pak Paulus.